B. Jenis, tema, fungs, dan nilai estetis karya seni rupa tiga dimensi. Dan nilai estetis karya seni. B. Jenis, tema, fungsi, dan nilai estetis karya seni rupa tiga dimensi. Karya seni rupa tiga dimensi merupakan karya seni rupa yang memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi, atau karya yang memiliki volume dan menempati ruang. Contoh karya seni rupa tiga dimensi, antara lain seni patung, seni kriya, seni keramik, seni arsitektur, dan berbagai desain produk. Selain sebagai benda hias, karya seni rupa tiga dimensi juga dapat berupa benda pakai yang memiliki nilai praktis sekaligus nilai keindahan. Sebagai contoh pada sebuah kursi yang berfungsi sebagai tempat duduk sekaligus sebagai keindahan dengan ukiran yang ada pada kursi tersebut. 1. Jenis dan fungsi karya seni rupa tiga dimensi. Jenis karya seni rupa tiga dimensi dapat dilihat dari fungsi karya seni tersebut. Dilihat dari fungsinya, karya seni rupa tiga dimensi dibedakan menjadi karya yang memiliki fungsi pakai, seni rupa terapan, applied art, dan karya seni rupa yang hanya memiliki fungsi ekspresi, seni rupa murni, pure art. Karya seni rupa sebagai benda pakai yang memiliki fungsi praktis dibuat dengan pertimbangan kegunaannya. A. Karya seni rupa tiga dimensi murni. Karya seni ini tidak memperhatikan unsur praktis atau unsur kegunaannya, tetapi hanya memperhatikan kreativitas dan ekspresi. Karya seni rupa murni sebagai keindahan karya manusia yang dibuat dengan tujuan dinikmati keindahannya saja. Contoh karya seni rupa tiga dimensi murni adalah sebagai berikut. 1. Seni patung merupakan cabang seni rupa murni yang karyanya berbentuk tiga dimensi. Bahan yang digunakan untuk membuat patung antara lain kayu, batu, atau logam. 2. Benda hias yaitu seni kriya yang dibuat sebagai benda pajangan atau hiasan. Jenis ini lebih menonjolkan aspek keindahan daripada aspek kegunaan atau segi fungsinya. Sebagai contoh hiasan dinding dan benda-benda kerajinan untuk penghias ruangan, seperti topeng dan vas bunga. B. Karya seni rupa tiga dimensi terapan. Karya seni ini dibuat untuk tujuan fungsional atau untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis. Karya seni rupa sebagai benda pakai yang memiliki fungsi praktis dibuat dengan pertimbangan kegunaannya dan juga keindahannya. Dengan demikian, bentuk benda atau karya seni rupa tersebut akan semakin indah dilihat dan semakin nyaman digunakan. Sebagai contoh perabotan rumah tangga, seperti meja, kursi, dan lemari. Terdapat banyak sekali karya seni rupa tiga dimensi di sekitar kita, antara lain sebagai berikut. 1. Kerajinan keramik, menggunakan bahan dasar tanah liat. Produk yang dihasilkan misalnya vas bunga, guci, teko, kendi, dan peralatan rumah tangga. 2. Kerajinan logam, menggunakan bahan jenis logam, seperti emas, perak, perunggu, besi, tembaga, aluminium, dan kuningan. Produk yang dihasilkan misalnya perhiasan emas dan perak, patung perunggu, senjata tajam, peralatan rumah tangga, serta alat musik gamelan. Sekarang kerajinan logam dibuat dengan berbagai variasi bentuk. 3. Kerajinan kulit, seperti wayang kulit, tas, sepatu, jaket, dan alat musik rebana. 4. Kerajinan kayu. Kayu banyak menghasilkan berbagai benda kerajinan, seperti topeng, wayang golek, furnitur, patung, dan hiasan ukir-ukiran. 5. Kerajinan anyaman. Biasanya menggunakan bahan dasar seperti bambu, daun mendong, dan tali plastik untuk membuat tempayan, topi, tutup nasi, tikar, dan gantungan pot tanaman. 6. Kerajinan lainnya. Masih banyak jenis kerajinan lain yang dapat kita jumpai di berbagai daerah, antara lain kerajinan rotan, kerajinan payung, dan kerajinan lampu hias. Media berkarya seni rupa tiga dimensi sangat beragam bergantung dari teknik yang digunakan. Teknik pembuatan seni rupa tiga dimensi, antara lain sebagai berikut. A.
Teknik cetak cor tuang. Teknik cetak untuk pembuatan karya seni terapan, yaitu tuang berulang bivalve, dan tuang sekali pakai A-2. Teknik bivalve menggunakan dua jenis cetakan yang terbuat dari batu, gips, dan semen yang bisa dipakai berulang-ulang sesuai kebutuhan. Teknik bivalve sering digunakan untuk mencetak benda-benda sederhana yang tidak terlalu rumit pembuatannya. Adapun teknik A-2 biasanya menggunakan benda dari logam, tembaga dan besi, yang bentuk dan hiasannya lebih rumit. B. Teknik modeling. Teknik modeling adalah teknik membuat suatu bentuk dengan cara memijit, meremas, dan membentuk sesuai bentuk yang diinginkan. Bahan yang dipergunakan dalam pembuatan teknik ini adalah bahan yang bersifat plastis, seperti tanah liat, plastisin, lilin, dan bubur kertas. C. Teknik pahat ukir. Teknik pahat ukir digunakan untuk memahat, menggores, menoreh, dan membentuk pola permukaan benda. Bahan-bahan yang dapat diukir atau dipahat antara lain kayu, batu, atau bahan lain yang sejenis. Alat yang digunakan untuk mengukir adalah tatah pahat ukir, yang terbuat dari besi atau baja. Hasil karya seni dari pahat ukir antara lain terdapat pada alat-alat kebutuhan rumah tangga, seperti kursi, meja, lemari, dan hiasan dinding. D. Teknik tempa. Teknik tempa biasanya digunakan untuk membuat benda-benda dari logam besi, baja, dan kuningan. Logam terlebih dahulu dipanaskan di perapian khusus, kemudian ditempa, dibentuk sesuai keinginan. Contoh benda-benda tradisional dari hasil teknik tempa adalah aneka senjata tradisional dan benda-benda perhiasan. E. Teknik anyaman. Hasil karya seni rupa terapan yang menggunakan teknik anyaman misalnya tikar, topi, tas, kipas, dan benda-benda hiasan lainnya. Bahan yang digunakan untuk membuat anyaman terdiri dari bahan alam, seperti rotan, bambu, serat kayu, dan eceng gondok. F. Teknik butsir. Teknik butsir yaitu membentuk benda dengan mengurangi dan menambah bahan, misalnya membuat keramik dengan bahan dasar tanah liat. G. Teknik las. Teknik las yaitu membuat karya seni dengan cara menggabungkan bahan satu ke bahan lain untuk mendapatkan bentuk tertentu, misalnya membuat patung kontemporer dengan bahan dasar logam. 2. Tema karya seni rupa 3 dimensi. Tema adalah gagasan, ide, atau pokok pikiran yang ada di dalam sebuah karya seni, baik dalam bentuk karya seni rupa 2 dimensi maupun 3 dimensi. Memahami tema yang ada pada sebuah karya seni rupa, berarti kita dapat memahami tujuan penciptaan karya seni rupa tersebut. Tema-tema dalam pembuatan karya seni rupa murni antara lain sebagai berikut. A. Hubungan antara manusia dan dirinya. B. Hubungan antara manusia dan manusia lain. C. Hubungan antara manusia dan alam sekitarnya. D. Hubungan antara manusia dan benda. E. Hubungan antara manusia dan aktivitasnya. F. Hubungan antara manusia dan alam khayal. 3. Nilai estetis karya seni rupa 3 dimensi. Pembicaraan tentang estetika tidak lagi semata-mata merujuk pada keindahan yang indah dipandang mata. Nilai estetis pada sebuah karya seni rupa dapat bersifat objektif dan subjektif. A. Nilai estetis objektif, memandang keindahan karya seni rupa berada pada wujud karya seni itu sendiri, artinya keindahan tampak kasat mata. Sesungguhnya keindahan sebuah karya seni rupa tersusun dari komposisi yang baik, perpaduan warna yang sesuai, penempatan objek yang membentuk kesatuan, dan sebagainya. Keselarasan dalam menata unsur-unsur visual inilah yang mewujudkan sebuah karya seni rupa. B. Nilai estetis subjektif, keindahan seni rupa tidak hanya pada unsur-unsur fisik yang diserap oleh mata secara visual, tetapi ditentukan juga oleh selera penikmatnya atau orang yang melihatnya. Ketika melihat sebuah karya seni lukis atau seni patung abstrak, Anda dapat menemukan nilai estetis dari penataan unsur rupa pada karya tersebut. Anda merasa tertarik pada sesuatu yang ditampilkan dalam karya tersebut dan merasa senang untuk terus melihatnya, bahkan ingin memilikinya. C. Modifikasi karya seni rupa 3 dimensi, seni patung. Kerajinan patung di Indonesia sudah ada sejak dahulu dan berkembang hingga sekarang. Jenis dan bahan dasar yang digunakan dalam pembuatan patung pun beragam,
baik dari bahan lunak seperti kayu, tanah liat, semen, maupun bahan keras seperti batu dan logam. Bentuknya pun beragam, seperti bentuk manusia, hewan, tumbuhan, atau bentuk lain hasil modifikasi. Menurut bentuknya, patung dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut. 1. Bentuk patung tubuh, yaitu bentuk patung yang wujudnya terdiri dari seluruh bagian objek. 2. Bentuk patung dada torso, yaitu bentuk patung yang wujudnya terdiri dari sebagian objek. 3. Bentuk patung relief gambar timbul, yaitu bentuk patung yang bagian belakangnya tidak kelihatan. Patung relief ada 3 jenis, yaitu sebagai berikut. A. Relief datar, yaitu apabila tebal patung tidak begitu menonjol dari permukaan bidang dasarnya. Contoh, bentuk relief pada uang logam. B. Relief tinggi, yaitu apabila tebal patung cukup menonjol dari permukaan bidang dasarnya. Contoh, patung relief yang dibuat pada dinding-dinding Candi Borobudur. C. Relief tembus, yaitu relief yang pada bagian-bagian tertentu dilubangi, tembus ke belakang bidang dasarnya. Bahan untuk membuat karya seni patung antara lain sebagai berikut. 1. Jenis bahan lunak, tanah liat, lilin, plastisin, sabun batangan, lepa adukan semen, pasir, air, bubur kertas, dan bubur serbuk gergajian kayu. 2. Jenis bahan keras, antara lain sebagai berikut. Jenis kayu. 1. Jenis kayu lunak, kayu randu, waru, kemiri, akasia, dan pule. 2. Jenis kayu keras, kayu jati, mahoni, sawo, sono keling, dan suren. Jenis batu, batu cadas, marmer, gips semacam semen putih, dan es. Jenis logam, besi, timah, aluminium, tembaga, nikel, fiberglass, dan emas. Kaca. Plastik. Adapun teknik dalam membuat patung antara lain sebagai berikut. 1. Membutsir. Membutsir yaitu membuat patung dari bahan lunak. Tanah liat, menggunakan telapak tangan dan alat-alat lain. 2. Teknik memahat. Memahat yaitu membuat patung dari bahan keras jenis batu dengan alat pahat. Teknik mengukir-mengukir yaitu membuat patung dari bahan keras kayu dengan alat pahat. 3. Teknik cetak cor. Cor yaitu membuat patung dengan cara mencairkan bahan, kemudian dituangkan ke dalam alat cetak. 5. Teknik kerangka. Teknik kerangka yaitu membuat patung dari bahan lunak lepa, bubur serbuk gergajian kayu, menggunakan kerangka sebagai bentuk dasar patung dengan alat cungkir, scrap, dan sebagainya. 6. Teknik struktur. Teknik struktur yaitu membuat patung dengan cara menyusun benda-benda bekas atau baru, sesuai dengan desain sehingga menjadi bentuk patung yang indah dan menarik. Seni patung merupakan bentuk karya seni rupa 3 dimensi. Dalam membuat karya patung, modifikasi dapat dibentuk dari berbagai cara, antara lain melalui modifikasi bahan atau media, desain atau corak, bentuk, serta teknik yang digunakan. Bahan, media tidak hanya menggunakan bahan yang sudah dikenal, seperti tanah liat, pasir, semen, dan kayu, tetapi bisa bereksplorasi dengan bahan lain, misalnya bahan kertas bubur kertas. Desain dan corak pun bebas berkreasi sesuai keinginan perupanya. Adapun teknik yang digunakan disesuaikan dengan bahan yang digunakan.